Berikutnya adalah saham preferen. Saham preferen itu merupakan satu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen pada saham preferen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara saham biasa dan juga obligasi. Jadi lebih ke memberikan bunga kepada investornya. Yang ketiga adalah bukti REC atau hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD. Merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Selama periode waktu terbatas yang disebut periode pelaksanaan, pemegang REC berhak untuk membeli saham baru dengan membayar sejumlah dana kepada perusahaan melalui perusahaan efek pada suatu harga pelaksanaan atau exercise price yang telah ditentukan. Bukti REC dapat diperjualbelikan antar investor, seperti halnya sekuritas lainnya di bursa efek selama periode waktu perdagangan yang terbatas. Pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh investor yang memegang bukti REC akan ditentukan oleh keuntungan atau kerugian yang akan ditimbulkan. Dengan kata lain, bagaimana investor menghitung keuntungan atau kerugian dari perdagangan bukti REC? Sebagai contoh, anggap seorang investor membeli bukti REC PT Riki Putra Globalindo pada harga Rp100 per lembar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, selama periode pelaksanaan, harga saham Riki Putra Globalindo mencapai Rp675 per lembar. Apabila investor tersebut melaksanakan pembelian saham Riki Putra Globalindo, maka dia akan memperoleh keuntungan sebesar Rp75 per lembarnya. Per lembar saham hanya dalam beberapa hari saja. Jadi 75 harga saham adalah 675 dikurangi harga pelaksanaan, yaitu adalah 500 ditambah harga bukti REC, yaitu adalah 100. Jadi ketika kita punya bukti REC, kita punya hak penuh untuk membeli pertama kali di dalam proses ketika perusahaan itu mengeluarkan saham baru, dan kita mendapatkan keuntungan untuk harga khusus ya dari harga di pasaran. Berikutnya yang keempat adalah waran. Waran adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan right issue, ya, waran biasanya dijual bersama dengan sekuritas lain, misalnya obligasi atau saham. Selain itu, periode perdagangan waran adalah jangka panjang, umumnya adalah 3 sampai dengan 5 tahun. Apa bedanya bukti REC dengan waran? Kalau waran ini lebih panjang, ya. Kalau REC issue itu lebih pendek untuk jangka waktunya. Sedangkan obligasi, sekuritas yang diperdagangkan di pasar obligasi Indonesia adalah obligasi perusahaan, obligasi negara, dan juga obligasi konversi. Obligasi atau bond atau pinjaman dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti utang. Obligasi adalah sekuritas yang membuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Sebutan obligasi semakin dikenal dengan istilah sekuritas pendapatan tetap atau fixed income securities. Jadi kenapa banyak investor pemula itu lebih memilih obligasi, karena ini lebih aman dibandingkan investasi yang lain, karena pasti dikembalikan selama perusahaannya tidak gulung tikar. Obligasi dapat dibedakan menurut siapa penerbitnya. Yang pertama ada obligasi negara atau government bond. Adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Di Amerika, obligasi negara seperti ini disebut dengan treasury bonds atau T-bonds. Ada juga obligasi perusahaan atau obligasi korporasi. Adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara atau BUMN. Pertanyaannya adalah mana yang lebih aman? Nah, jadi kedua-duanya punya sisi positif dan negatifnya. Kalau kita bicara tentang aman, itu pasti negara yang lebih aman. Tetapi kalau untuk pengembalian yang lebih besar itu adalah di obligasi perusahaan. Karakteristik obligasi itu adalah yang pertama nilai nominal atau nominal value atau face value atau nilai per harinya, per parinya atau per value-nya. Besarnya nilai rupiah obligasi yang diterbitkan. Terus ada juga yang namanya kupon, yaitu kupon merupakan bunga yang dibayar secara reguler oleh penerbit obligasi kepada pemegangnya. Kupon obligasi ditetapkan dalam persentase tahunan dari nilai nominal dan dibayarkan pada interval waktu. Ini lebih seperti bunga, tapi penyebutannya adalah lebih ke kupon. Ada juga istilah yaitu adalah jatuh tempo, yaitu merupakan tanggal ketika pemegang saham akan menerima uang pokok pinjaman yang jumlahnya sebesar nilai nominalnya. Kalau berbicara tentang pasar modal atau saham, ini obligasi memang lebih aman karena itu bukan dari nilai sahamnya, tapi tentang hutang piutang dengan perusahaan ataupun dengan negara. Setelah diterbitkan, obligasi dapat diperjualbelikan sampai sebelum jatuh tempo antar investor di bursa efek pada harga pasar yang bisa berbeda dari nilai nominalnya. Faktor penting bagi investor sebelum berinvestasi di obligasi adalah mengenal penerbit dan seluk-beluk obligasi yang diterbitkannya. Hal itu perlu dilakukan untuk menaksir besarnya resiko, khususnya resiko gagal bayar yang mungkin dapat dialami investor di masa mendatang. Jadi
Obligasi bisa dikatakan pendapatan nilai tetap, tetapi juga ada resikonya, yaitu adalah resiko gagal bayar. Jadi semua investasi adalah ada resikonya. Ada pertanyaan di sini adalah, Ibu Niken membeli sebuah obligasi yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah dengan nilai nominal 100 juta dan kupon 10% dibayar setengah tahun. Ibu Niken terus memegang obligasi ini sampai jatuh tempo pada 3 tahun mendatang. Pertanyaannya adalah, berapa banyaknya pembayaran bunga kupon dan kapan dibayarkan? Berapa kali kupon seharusnya dibayarkan sampai jatuh tempo? Selain kupon, arus kas apalagi yang diterima pemegang obligasi ini? Jawabannya adalah, Ibu Niken sebagai pemegang obligasi akan menerima Rp10 untuk setiap Rp100 dari nilai nominal sebagai pembayaran bunga kupon atau sebesar 500.000 tiap setengah tahun. Jadi kalau di total bunga kupon yang seharusnya diterima sebanyak 6 kali, yaitu setiap setengah tahun sampai jatuh tempo di akhir tahun ke-3. Pada waktu jatuh tempo di akhir tahun ke-3, Ibu Niken juga akan menerima pelunasan pokok pinjaman atau nilai nominal sebesar 1 juta. Di 500 kali 6 kali, yaitu adalah 3 juta. Ya kan? Terus dia juga dapat nominal, ya, pelunasan pokok pinjaman atau nilai nominal sebesar 1 juta. Jadi di akhir jatuh tempo itu dia menerima 11 juta. Ada juga istilah yang namanya adalah obligasi konversi, yaitu merupakan obligasi yang dapat ditukar dengan saham biasa. Obligasi konversi mencantumkan persyaratan untuk melakukan konversi. Ya, misalnya setiap obligasi konversi bisa dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa mulai tanggal tertentu sampai dengan tanggal jatuh tempo.